Kasih oleh Kristus Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, mempersiapkannya. Mari kita buka dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Jikalau sudah dipersiapkan dan sudah mendapatkannya, saya mengajak kita semua untuk bersaat, mengambil saat waktu kita berdoa, mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Allah, Tuhan sang sumber kehidupan, saat ini kami datang ke hadirat, kami merendahkan diri, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman. Pimpin kami, urapi kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan memimpin kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan yang begitu berat, di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita terang dalam kehidupan ini. Biarlah firman-Mu memampukan kami sehingga kami menjadi umat Allah yang terus terberkati oleh kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati pula hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Kiranya Engkau pimpin, urapi dia juga, sehingga apa yang boleh keluar dari mulutnya, apa yang boleh dia ucapkan, dapat menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Pimpin kami ya Kristus, urapi kami ya Bapa. Berfirman Engkau ya Roh Kudus, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca Alkitab secara berbalasan. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Saya harap dengan saya memakai masker suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya. Karena masa pandemik begitu ya, ini mengharuskan seperti ini berjalannya. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Di bawah perikop menyeberangi sungai Yordan, saya yang ganjil, Bapak Ibu semua yang genap. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama-Mu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah-Mu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepian sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, dan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kita katanya tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi perkenalan dulu, mungkin saya akan membuka sebentar ya, supaya kata mukanya jelas, begitu ya. Ya. Saya Vikaris Januar Kristianto Asnadi Warpin. Saya dari GKP Cianjur. Saya Vikaris yang bertugas di GKP Cianjur. Jika lancar dan Tuhan berkenan, tanggal 22 November ini saya akan ditahbis dan masuk dalam jabatan kependetaan. Begitu ya, saya dari GKP Cianjur. Asal jemaat saya GKP Jemaat Depok. Bapak saya Jawa, mama saya Sunda. Saya peranakan Jawa Sunda, gitu ya. Itu perkenalan awalnya mungkin ya, saya di GKP Cianjur, kemudian saya berangkat pagi-pagi ke sini, demikian. Itu lagi sebentar. Bapak Ibu jemaat-jemaat terkasih dalam Kristus Tuhan, bagaimana kabar kita sekalian? Sehat ya? Puji Tuhan. Boleh next Pak? Saat ini COVID belum berlalu, kebaktian dibatasin, cuma 30 orang sekali kebaktian, nggak boleh banyak-banyak. Mau kebaktian cuci tangan dulu, padahal di rumah udah mandi, udah bersih, tetap kudu cuci tangan. Nggak boleh salam-salaman. Dulu orang pulang gereja kalau nggak cipika-cipiki kagak boleh, kagak sopan. Kudu cipika-cipiki, kudu salam-salaman. Kalau kagak begitu dibilang sombong. Apalagi anak muda, begitu ya, kalau nyelonong slordo gitu ya, bakal dibilang kagak sopan sama orang tua. COVID belum berlalu, masalah-masalah mulai muncul. Bukan cuma pakai masker yang bikin engap, begitu ya, tapi masalah-masalah yang lain muncul. Kehidupan terus berlanjut. Ini bulan keberapa nih? Bulan ke-6, bulan ke-7 kita hidup dalam COVID. PSBB, selesai PSBB, PSBB lagi, selesai PSBB, PSBB lagi, PSBB parsial gitu. Panjang, banyak masalah. Kerjaan gak jelas, pemasukan gak ada, anak masih butuh jajan, gitu ya. Sekolah masih butuh dibayar. Bingung. Kalau katanya Ben Gigi, bingung ku memikirnya, katanya. Sekarang di saat kondisi seperti ini, untuk bisa hidup sehat saja kita bersyukur. Jadi kadang-kadang masa-masa COVID ini, dalam masa-masa COVID ini, kita selalu bilang, yang penting sehat, itu jauh lebih daripada apapun. Karena banyak orang, banyak di luar sana yang berjuang dengan kesehatannya, bahkan sampai ada yang nggak mau keluar rumah gara-gara COVID ini, gitu ya, luar biasa. Untuk mempertahankan dirinya, untuk tetap hidup dan tetap bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan. Tapi banyak juga, tidak sedikit orang-orang yang begitu yakin, nggak ada apa-apa, buka aja, sembarangan, tidak menjaga, tidak peduli dengan orang lain. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel punya permasalahan, terlalu yakin dengan Tuhan, bagus begitu ya.
Tapi yang terjadi, mereka terlalu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Mereka terlalu yakin dengan apa yang mereka miliki. Harta saya banyak, jumlah mereka besar. Bayangkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sudah banyak sekali. 40 tahun mereka di padang gurun sudah kawin-mawin. Yang tadinya berdua keluar dari Mesir punya anak 12. Yang 12 satu anak punya 4 anak misalnya. Udah berapa satu keturunan? Udah rame. Naik metro mini udah nggak muat, 4-4an sekeluarga doang. Jadi kita bersama melihat bahwa adanya rasa terlalu yakin, rasanya over proud, kepedean oleh bangsa Israel, terutama ketika mereka berjalan 40 tahun jauh sekali. Mereka melihat bahwa di seberang sana sudah ada tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Jadi yakin aja kalau mereka bisa melewati semua dengan baik dan benar. Mereka dengan yakin, dengan santai saja bisa ke sana. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak semudah itu Fulgoso, gitu ya. Tuhan bilang bahwa tidak semudah itu. Mereka dihadang oleh sungai Yordan yang begitu deras. Sungai Yordan yang besar saat itu. Kalau sekarang kita ke sungai Yordan, kita bisa melihat bahwa sungai Yordan itu sungai yang kecil, gitu ya, kayak kali. Tapi dahulu itu sungai yang besar dan dalam, dengan arus yang cukup besar, begitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa bangsa Israel saat itu, keyakinan diri mereka membuat diri mereka lupa. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka yakin dengan diri mereka menghadapi kesulitan, menghadapi permasalahan hidup, menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan mereka. Akhirnya hal-hal tersebut membuat mereka lupa akan penyertaan Tuhan, lupa akan janji Tuhan. Bahkan mereka sibuk dengan ketakutan. Mereka lupa bahwa di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan umat saat itu, bahwa ada janji penyertaan Tuhan, ada simbol penyertaan Tuhan. Apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian merupakan sebuah lambang, sebuah simbol hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat. Dan umat melupakan itu. Tapi Yosua mendengarkan Allah dan menuntun umat bahwa dengan hadirnya tabut perjanjian, umat akan diselamatkan. Dengan adanya perjanjian dengan Allah di tengah-tengah kehidupan umat, maka umat akan dikuatkan menghadapi kehidupan ini. Saat ini, Bapak Ibu jemaat terkasih, bagaimana kehidupan kita di masa pandemik ini? Sulit? Pasti. Susah? Bisa jadi. Ya. Mau makan susah, mau kerja dipersulit. Yosua 3 ayat 10 berkata, bahkan dalam pembacaan itu ya, pemberitaan nas pembimbing kita pada saat ini, dinyatakan bahwa Yosua 3:10 dibilang yang berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan diketahui bahwa Allah yang ada hidup di tengah-tengah kamu. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Hal ini menyatakan bahwa ada janji penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan umat. Bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita mau menjadi umat yang tetap setia memelihara iman dan percayaan kepadanya, Dia pun selalu ada untuk kita. Kita yang sering berbalik, Tuhan yang selalu ada menunggu kita. Janji penyertaan Tuhan begitu nyata bagi umatnya ketika umatnya membuka hati dan pikiran
Janji Tuhan nyata bagi umat yang mau terus setia menjaga imannya pada Tuhan. Tapi permasalahannya, bagaimana kita memulai untuk hidup beriman? Bagaimana kita memulai untuk menjadi orang yang mau melihat karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita? Lagu karya Pontas Purba, dia bilang, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri kita akan memulai perjalanan iman, perziarahan iman dengan Tuhan. Susah, pasti karis, sulit untuk berjuang dalam iman, apalagi ketika kondisi kehidupan tidak mendukung saya. Engkau punya keluarga. Lanjutan lagu itu dia bilang, ku mulai dari keluargaku melakukan sikap yang benar. Dari keluarga, dari diri sendiri. Diri sendiri kita pribadi. Tapi ketika menciptakan momen bersama-sama dengan keluarga, kita menjadi kuat. Tema GKP tahun ini adalah gereja yang bersyukur di tengah kondisi pandemi. Bagaimana kita menjadi gereja yang bersyukur selalu. Bahkan dalam kondisi ini, tema hari ini berbicara mengenai keluarga. Keluargaku, aku dan keluargaku. Bagaimana kita membangun keluarga kita untuk menjadi keluarga yang tetap beriman di tengah-tengah permasalahan kehidupan, untuk menjadi keluarga yang tetap menjaga kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tapi yakin berkata kepada anak kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, akan mencukupkan kita. Berkata kepada pasangan kita, suami maupun istri, bahwa yakinlah masa-masa ini akan berlalu dan Tuhan akan menggantikan dengan sorak-sorai. Seperti pemazmur katakan, ia mengganti segala tangisanku dengan sorak-sorai. Akan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami, ya Tuhan, mengadakan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini, agar layak digunakan untuk gereja-Mu, ya Allah, Sang sumber segala berkat. Inilah kami umat-Mu, terimalah hidup kami, sehingga kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat 1 November 2020. Pelayan firman pada ibadah minggu pagi ini adalah Vikaris Janu Kristanto Asnadi, Warpit SSI. Dari GKP Cianjur kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang Bapak berikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Ibadah kategorial seperti KPP dan KLT selama berlangsung pekan keluarga ini diadakan di keluarga masing-masing dengan tata ibadah yang mengacu pada buku pekan keluarga yang sudah ibu bapak pegang. Perawatan sepanjang minggu ini akan dilakukan kepada keluarga Bu Eva Hutapea, keluarga Bapak Heru, dan keluarga Geri Kelola. Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan hari jadi kepada jemaat yang berulang tahun, yaitu Ibu Marta Mayerere, Ibu Feni Formes, dan Bapak Heri Sutono, Saudara Ivano. Semoga berkat dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian.
Majelis Jemaat mengajak kita semua untuk ikut mendukung dalam doa saudara kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Fata. Semoga Tuhan Yesus mengangkat segala penyakit yang sedang diderita oleh Bapak Fata dan memberikan kesabaran pada keluarga yang merawatnya. Ibadah penghiburan bagi keluarga almarhum Oma Yudi Tanamal akan diadakan di gedung gereja pada Sabtu 7 November 2020. Pengumuman lebih lanjut mengenai hal ini akan disampaikan melalui grup WA Jemaat. Kami dari Majelis Jemaat mengingatkan kembali bahwa biaya ganti cetak buku Pekan Keluarga adalah 15.000. Jemaat yang ingin menggantikan biaya cetak dapat menghubungi Majelis Jemaat. Terima kasih, demikian kami sampaikan warta Jemaat untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang kembali untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, saat ini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap teguh dan menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia hadir tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata. Mari kita respon dengan pelengkap Kidung Jemaat 285 ayat yang pertama. Dan jemaat Allah yang terkasih, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan jemaat Allah yang terkasih, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.